Lalu buat apa aku potong? Kamu masih digunting. Orang keliru namanya. Masa terus saja dibunuh? Masa aku yang harus menanggung ini sendirian? Mana tuh mereka yang menyuruh? Ini kan semua gara-gara mereka. Kenapa yang sekarang yang ditahan? Masih kita saja yang sedih. Betul. Betul. Kalau begitu, tidak baik saja. Aku bisa juga. Aku pun juga bisa. Pada hari itu aku bebas. Meskipun patut dikatakan di penjara, tapi jiwaku sudah bebas. Aku tidak membutuhkan kebebasan tubuh lagi karena jiwaku sudah merdeka. Mereka memberikan ampunan. Aku diseret lagi keluar untuk berlomba-lomba merebut kebebasan jasmani. Aku pakai burung yang terlalu lama di dalam sangkar. Aku tidak bisa lagi terbang. Aku takut. Dunia ini tak aku kenal lagi. Pada semuanya gelap. Ku gerogoti barang-barang milik warung tetangga, tapi tidak ada orang yang tahu. Hansip mata itu berbagi dan menunjukkan tempat berikutnya. Pada kesempatan yang lain, ku angkat belati ke seorang penumpang becak dan kantongnya keluar jutaan rupiah yang terbungkus kertas koran. Aku kira polisi akan mengejarku, tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Pada kesempatan ini, ku perkosa seorang anak di pinggir kali. Dia menjerit-jerit dalam tindihanku. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hingga akhirnya aku lepaskan karena jasmaniku tak sanggup memperkosa. Karena putus asa, aku bubuk orang di jalan, mukanya berdarah. Tapi tidak ada seorang pun juga yang tahu. Aku malah diangkat menjadi keamanan. Yang sudah aku lakukan, ini sudah jungkir-jungkir. Masukkan aku ke penjara lagi. Lihat jiwaku bebas. Di dalam kehidupan sekarang ini yang ada hanya kebingungan. Kalau tidak menderita, orang menjadi penyanyi. Kalau sudah bebas, perang dan penjara. Dan kalau ada yang sedang dirampok, orang mulai berdoa
ini. Dan kemana kamu? Aku mau ke atas, lebih tinggi. Tapi kamu tidak boleh lebih tinggi dari surga. Siapa bilang tidak? Kalau aku mau, aku bisa. Dan aku melambung lagi. Tapi melewati surga dengan matahari, badanku hangus terbakar. Aku hilang dalam semesta. Aku bersatu dengan semesta. Aku atau mungkin hanya hantu. Enak juga jadi hantu. Bisa melihat, tapi tidak kelihatan. Aku bisa masuk ke kamar mandi dan mengintip perempuan-perempuan. Jadi cabul kalau sendirian. Aku bisa masuk ke kamar para pemimpin dan melihat dia sedang menjilati kaki istrinya seperti anjing. Aku bisa masuk ke tempat-tempat ibadah dan melihat para pemangku umat sedang main judi sambil menarik kain pembantu. Tidak ada orang yang bersihin hati. Sementara domba-domba makin keras gigi dan aturan banyak dijajarkan untuk membatasi tingkah laku manusia. Apa ini? Menjadi hantu hanya melihat keberengsekan. Gak enak ah. Gak enak. Jadi kok tidak enak? Menjadi hati. Lebih baik jadi batu. Diam, dingin, dan keras. Aku tidak membutuhkan mata, perasaan, dan bebas dari kematian. Aku mengkristal di sini menjadi saksi bisu bagaimana dunia menjadi tua. Pemimpin lahir lalu berkhianat. Peperangan hanya mainan beberapa orang. Manusia menyusahkan dirinya dengan peradaban teknologi menjadi buas. Tidak ada satupun bersangkutan denganku. Tapi saat itu aku melihat seorang anak dikejar oleh raksasa. Wajah anak itu mirip dengan wajahku waktu aku masih menyusu. Anak itu kecil, tapi tidak ada orang lain kecuali aku, sebuah batu. Anak kecil itu menjerit pilu. Aku jadi terharu. Akhirnya aku tidak bisa diam. Aku meloncat dan menghantam raksasa itu mengingkari diriku. Raksasa itu mati. Tapi anak itu juga lari. Mana-mana kemudian ia bercerita bagaimana membunuh raksasa itu dengan tinjunya. Dan itulah aku. Kejahatan yang paling terbesar adalah jatuh cinta kepada diriku sendiri. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal Dinding Bisu. Dengan semua suara yang mengibar. Selamat tinggal jendela yang selalu memberiku matahari dan bulan. Selamat tinggal.